Ya, selamat malam sahabat RPK. Senang sekali saya Agung malam ini bisa berjumpa dengan sahabat RPK melalui siaran program Suara Salemba 10, sebuah program acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK yang mulai Oktober ini Salemba 10 akan mengudara 2 kali dalam sebulan setiap minggu kedua dan keempat. Bagi sahabat RPK, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol soal gereja beradaptasi dengan COVID. Dan di studio saya tidak sendiri, bersama dengan tamu malam hari ini, Ibu Pendeta Devi Dance. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Sehat Ibu ya? Sehat, puji Iya. Tuhan. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Bu Devi, Pendeta Devi ini dari GBIB Sumberkasih, Jakarta. Ya, betul, Pak. Nah, bagi sahabat RPK yang ingin nanti bergabung bersama kami dalam obrolan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WA di 0815 1804 3 kali, atau melalui pesawat telepon 021 8004 3 kali. Dan siaran ini tidak hanya bisa didengar melalui gelombang FM 96,3, tetapi juga bisa disaksikan melalui channel YouTube RPK FM, dan juga bisa didengarkan melalui radio streaming di radiopelitakasih.com. Ya, sahabat RPK, tak terasa pandemi COVID-19 ini sudah memasuki sekitar 1,5 tahun sejak diketahui COVID-19 masuk di Indonesia di bulan Maret 2000 yang lalu. Dan sudah banyak perkembangan yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, malam ini kita akan ngobrolin khususnya terkait gereja beradaptasi dengan COVID-19. Ya, Ibu Pendeta Devi, Iya, Pak. sejak 1,5 tahun ini sudah banyak perubahan yang terjadi di gereja dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan ke jemaat. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita begitu, apa yang sudah terjadi Ibu lakukan khususnya di Jemaat GBIB Sumberkasih ini. Iya, Silakan Pak. Ibu. Tentu saja pada awal pertama pelayanan Ya. kami gitu ya, dari yang biasa kita lakukan dalam pelayanan, lalu terjadi pandemi COVID ini. Pelayanan kami tidak mudah gitu ya untuk beradaptasi gitu ya untuk sesuatu yang baru yang terjadi, dan tentu saja membutuhkan kesiapan ya dari segala segi bidang untuk pelayanan. Kita yang biasanya sudah nyaman dalam pola pelayanan yang berlangsung selama bertahun-tahun, kayak tatap muka gitu ya, di mana pertemuan-pertemuan kita itu bisa langsung bertemu satu dengan yang lainnya, lalu tiba-tiba harus menghadapi pandemi dengan batasan-batasan yang luar biasa gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sahabat RPK juga mengalami hal yang sama. Kalau di awal kesiapan kita tentu tidak mudah. Nah, pada waktu ini terjadi gitu ya, kita mulai memikirkan apa yang harus dilakukan oleh gereja dalam pelayanan kepada jemaat yang membutuhkan kekuatan iman, pengharapan gitu ya, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup mereka, supaya dalam masa ini mereka tidak terhilang gitu ya. Mereka tidak jauh dari kita, dan pelayanan gereja tetap ada. Dan karena itu masa pandemi ini membuat pola pelayanan yang sudah ada, program-program kerja yang sudah ada itu harus tertunda, bahkan terhenti karena COVID ini gitu ya. Nah, saat itu gereja harus benar-benar siap. Kita waktu itu mulai tutup dan gereja mulai dibuka ya untuk 50%, dari 30 ke 50% gitu ya. Jadi ada tahapnya, dan yang hadir di gereja juga harus memenuhi kriteria dari prokes itu gitu ya, yang sudah disiapkan oleh gereja, sehingga kenyamanan, keamanan dalam pelayanan dan peribadahan bisa terjadi dengan baik gitu.
Nah, kemudian bagaimana kita bisa memelihara iman mereka supaya tetap teguh ya, tidak goyah dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang paling penting adalah jemaat ingat dan fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menopang, menolong, menguatkan ya, dan memberikan kasih-Nya walaupun dalam kondisi ini. Nah, kemudian juga jemaat harus diingatkan juga ya Pak ya, bahwa masa-masa ini juga masa-masa di mana kita harus introspeksi diri dalam pertobatan gitu ya. Bahwa kita juga harus tetap mengingat mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki di masa ini sehingga kita bisa semakin dekatlah kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan kita. Nah, gereja dalam hal ini beradaptasi untuk tetap setia menyampaikan berita firman Tuhan kepada jemaat, dan bagaimana caranya tentu gereja dipaksa gitu ya. Mau tidak mau gitu betul, ya Pak ya. Dia dipaksa untuk bisa menjawab kebutuhan yang ada gitu ya. Dan tentu saja membutuhkan kerja keras, kerja cepat, sumber daya manusia yang handal, perangkat yang memadai yang dibutuhkan, dan ini biayanya tidak sedikit juga ya kan Pak ya. Nah, karena itu puji Tuhan ya, di gereja kami Pak, kami sudah mempunyai bidang Inforkom di bawah koordinasi Ketua 5 PHMJ mempercepat adaptasi masa Covid ini ya, supaya gereja dan pelayanannya tetap bisa gitu ya terlaksana dengan baik. Didukung juga oleh majelis jemaat dan jemaat, terutama pemuda-pemudi kita ya yang mengerti dan menguasai teknologi di dunia digital ini ya. Mereka sangat diperlukan, dan keseriusan mereka untuk terlibat dalam pelayanan ini juga antusias luar biasa. Nah, karena itu pada waktu awal kita langsung membuat tim revitalisasi. Hal-hal yang urgent dan vital yang harus diputuskan untuk menghadapi pandemi COVID ini, mereka yang memikirkan gitu ya. Dan di situ ada ketua 3 kami yang menangani pembinaan PPSDI dan Pelkat. Kebetulan juga berada di tim itu mengadakan pelatihan nih Pak, ya kan? Karena ini bukan hal yang biasa dilakukan, tetapi ada hal yang baru, dan karena itu supaya terjadi optimalisasi dalam penggunaan digital ini ya, pelayanan digital ini, dibuatlah pembinaan, pelatihan itu menyangkut semua bidang dalam pelayanan yang ada gitu ya. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu pelaksana harian majelis jemaat dalam mengoptimalisasikan rapat di Zoom gitu ya, mereka juga harus dilatih. Ya, tidak semua cepat beradaptasi dalam teknologi ini. Lalu kepada perwakilan pengurus-pengurus gitu ya, baik PLK maupun komisi, pegawai kantor dan tim multimedia sendiri itu dibina, dilatih sampai mereka fasih dan canggih dalam pemakaian Zoom ini. Jadi ada di situ ada perjuangan ya Bu, ada pergumulan ya. Bukan perjuangan lagi ya Pak ya. Dari gereja sendiri dan juga termasuk dari jemaat ya Bu. Menerima sesuatu yang baru dalam ibadah tidak hadir di tempat tetapi melalui perangkat elektronik. Betul, Pak. Kita akan lanjutkan obrolan malam ini Bu setelah pesan-pesan berikut. Sahabat RPK, kita lanjutkan obrolan kita malam ini tentang gereja beradaptasi dengan COVID-19. Sebelum saya lanjutkan dengan Ibu Devi, saya perkenalkan juga tamu kita malam ini yang baru saja bergabung dengan Bu Devi dan saya, yaitu Pendeta Suresh. Selamat malam Pak Pendeta Suresh. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam Pak. Sehat ya Pak? Sehat Pak. Iya, puji Tuhan. Pak Pendeta Suresh ini dari Biro PRB ya, Biro Pengurangan Resiko Bencana PGI. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Suresh, tapi saya ingin bertanya dulu ke Ibu Pendeta Devi. Mungkin bisa ceritakan Ibu Pendeta tentang pergumulan mungkin di awal ya pada saat pandemi itu, bagaimana jemaat
yang biasa harus beribadah di gereja tiba-tiba tidak boleh di gereja karena ada ya pembatasan prokes, kemudian harus mengikuti ibadah dari rumah gitu. Apa respon mereka? Iya, pasti awal-awal semuanya perlu adaptasi ya Pak ya. Ya. Dan mereka juga perlu menggunakan perangkat yang ada di rumahnya untuk bisa lebih fasih mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara virtual gitu ya. Dan bahkan bukan hanya untuk beribadah gitu ya, di kita juga paduan suara gitu ya. Sekarang sudah lebih marak memakai pelayanan virtual itu. Baik pelatih maupun anggota itu benar-benar beradaptasi gitu ya Pak ya, karena memang luar biasa ini akibat pandemi ini ya. Semua harus menggunakan teknologi dalam hal pelayanan di segala bidang. Ya, latihannya pun juga dari rumah lewat Zoom gitu Ibu ya. Latihannya bisa lewat Zoom, kadang-kadang pelatih merekam dulu ya, baru dilatih sendiri-sendiri. Dan nggak mudah juga merekam bisa berkali-kali gitu ya Pak ya. Dan itu memang awal mula agak repot ya. Nah sekarang kita mungkin sudah terbiasa dengan itu Pak. Jadi kita sudah mulai beradaptasi luar biasa, bahkan untuk Oma-Opa di PKLU sudah bisa memakai Zoom Meet ya, yang awal-awalnya ini kok nggak ada suaranya, ini kok nggak kelihatan videonya gitu ya. Sekarang mereka sudah mulai bisa. Jadi di kami awal-awal memang rekaman untuk pelayanan sekolah minggu gitu ya, di pelayanan anak. Lalu sekarang dari pelayanan anak, teruna, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak gitu ya, kaum lanjut usia sudah memakai Zoom untuk beribadah. Dan kelihatannya mereka sudah mulai bisa beradaptasi dengan itu. Nah sekarang dengan seiring landainya penyebaran COVID ini, apakah sudah ada rencana dari GBIB Sumber Kasih untuk membuka kembali ibadah? Betul di Pak, sudah gereja? ada rencana nanti Minggu tanggal 24 Oktober ini kami sudah mulai membuka kembali untuk jemaat yang mau beribadah gitu. Nah dalam 2 minggu ini akan ada sosialisasi ya, karena untuk protokol-protokol kesehatannya semakin diperbaiki dan semakin meningkat supaya lebih aman dan nyaman dalam beribadah di masa pandemi ini ya Pak. Ya, nah yang kerinduan untuk hadir bergereja di gereja itu umumnya adalah lansia, warga senior gereja begitu. Tetapi kalau lihat dari prokes itu adalah usia yang dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Betul. Bagaimana dengan pembukaan gereja ini? Apakah mereka boleh hadir? Ya tentu diharapkan yang memenuhi persyaratan tadi ya. Kalau yang lansia bisa menahan diri dulu untuk tidak mengikuti ibadah. Tapi terkadang kerinduan itu besar dan kita tidak bisa menghentikan, hanya kita memberikan jarak yang cukup jauh gitu dari yang lainnya, sehingga 1 atau 2 kadang ada Pak, dan kita tidak bisa melarangnya, hanya diharapkan lansia tapi sehat gitu ya. Selama ini sih kita tetap pada tidak boleh lansia untuk beribadah. Belum ya Pak, mudah-mudahan cepat pandemi berlalu dan segala usia sudah bisa ke gereja. Iya, pergumulan yang baru lagi yang dihadapi oleh gereja ya. Kalau dulu bagaimana jemaat itu bergumul untuk beribadah dari rumah dengan menggunakan perangkat teknologi, tapi setelah sekian lama 1,5 tahun beribadah dari rumah, sekarang akan mulai lagi beribadah di gereja. Perlu adaptasi baru ya. Saya ingin bertanya ke Pak Pendeta Suresh yang juga mungkin perlu mengalami adaptasi juga ya. PRB selama ini yang dihadapi adalah bencana alam, tetapi tiba-tiba harus menghadapi bencana non-alam, pandemi COVID-19. Bagaimana PRB bergumul dengan itu dan membantu warga, membantu jemaat untuk bisa kembali berani
siap menghadapi pandemi COVID-19? Bisa ceritakan? Iya Pak, tentunya kalau harus bandingkan antara bencana alam dengan bencana non alam seperti ini, ya tentunya pada saat penanganan emergensi pasti agak berbeda ya Pak Ya. ya. Ada hal-hal yang sama yang bisa kita kelola bersama, tapi ada juga hal-hal yang ternyata tidak bisa dikelola sama dengan emergensi pada kondisi bencana alam. Nah, pandemi kali ini ternyata dia mengundang sekali banyak tantangan dan tapi sekaligus juga harus diakui ada banyak peluang juga yang bisa kita kelola. Nah, ketika kita masuk pada adaptasi kebiasaan baru, ada yang secara cepat bisa beradaptasi, tapi ada juga yang mungkin agak tertatih-tatih harus beradaptasi. Isu yang paling besar ya di dalam pandemi ini kan adalah disrupsi teknologi ya Pak. Ya. Teknologi informasi yang begitu cepat sehingga memang memaksa gereja-gereja untuk dengan cepat juga menyesuaikan diri di tengah-tengah kondisi yang sangat membutuhkan adaptasi sesegera mungkin. Nah itu dia yang menjadi persoalan itu. Tapi tentu melalui kehadiran gereja-gereja, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia tetap menghimbau ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan, entah itu melalui protokol kesehatan atau menyediakan layanan-layanan yang juga sifatnya online, seperti di Gerakan Gereja Melawan COVID-19 yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Umum PGI sendiri, yang mengelola seluruh aktivitas PGI dalam counterfeiting, mengantisipasi fenomena COVID ini berlangsung, entah itu dalam bentuk bansos ataupun juga dalam bentuk konsultasi-konsultasi di mana warga gereja membutuhkan konsultasi-konsultasi online, dan juga ada ibadah-ibadah online yang juga kita laksanakan, kira-kira seperti itu Pak. Nah, kemudian dari pengalaman selama ini, apakah dari PRB, PGI, ada data gereja-gereja yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi? Mungkin bukan dalam bentuk data ya Pak, tapi kalau informasi terkait itu kita punya Pak. Ada beberapa yang harus menyesuaikan diri, terutama di daerah-daerah yang betul-betul remote. Ya, yang kesulitan akses informasi dan komunikasi, itu memang membutuhkan proses yang mungkin agak sedikit lama daripada gereja-gereja yang sudah ada pada daerah-daerah pusat-pusat perkotaan atau. Tapi sejauh ini kami tahu di kabupaten pun sekarang sudah mulai luar biasa pesatnya. Kemenkominfo dengan programnya itu kan sudah mulai mendirikan tower-tower komunikasi yang betul-betul bisa memudahkan kita dalam berinternet dan yang lain-lain. Tetapi ya itu tetap saja ada tantangan-tantangan yang gitu. Bukan hanya soal pakai internet, sosmed bukan cuma soal itu, tetapi juga ada pengoperasian yang lain yang kita perlu, dan semuanya itu berbasis internet, dan itu memang membutuhkan minimal pengalaman lah Pak. Gak harus keterampilan khusus, pengalaman dan juga kemauan untuk belajar lah gitu Pak ya. Gitu Pak. Ya, selain tadi menyediakan dan mendukung program-program pelayanan melalui pelayanan jemaat berbasis teknologi, apa yang sudah dikerjakan oleh PRB selama 1,5 tahun pandemi ini? Wah, di 1,5 tahun pandemi ini, PRB yang tergabung di dalam gereja melawan COVID itu banyak yang sudah kita lakukan ya. Ada ibadah online kita laksanakan, juga bantuan bansos untuk keluarga terdampak. Kemarin kita baru selesai dengan kurang lebih 500 paket, kita mau tambah lagi habis ini. Sekitar hampir 600 paket lagi akan kita bagikan bagi mereka yang
terpapar dan juga dalam kategori keluarga ekonomi lemah. Dan juga ada konsultasi-konsultasi online yang masih juga berjalan, yang bisa ketika jemaat ada masalah gitu bisa dikonsultasikan dengan situ. Pastoral online yang bisa dilaksanakan, dan vaksin sudah juga kita laksanakan ya Pak ya. Ya. Oke Pak Pendeta Suresh dan Pendeta Devi, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah tanda waktu berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat RPK, kami akan kembali setelah ini dalam acara program Salemba 10, dan kita akan lanjutkan obrolan kita malam ini tentang gereja beradaptasi dengan COVID. Saya kembali ke Pendeta Devi. Pandemi COVID yang berkepanjangan ini, yang semula hanyalah soal kesehatan, tetapi karena banyak dan panjang, akhirnya berdampak juga kepada kehidupan sosial ekonomi, termasuk juga kehidupan di jemaat ya. Ada yang harus kehilangan anggota keluarganya, kehilangan pekerjaannya, keluarga yang anak-anak kehilangan ayah dan ibunya. Nah, bagaimana gereja kemudian melayani hal-hal yang semula mungkin tidak terlayani atau tidak terduga akan menghadapi seperti ini, Ibu? Iya, memang biasanya kalau ada pergumulan-pergumulan di jemaat, kita selalu mengadakan perkunjungan gitu ya. Tidak juga perkunjungan itu karena jemaatnya ada persoalan, enggak ya. Biasanya kan mengunjungi ke rumah-rumah tidak masalah. Tapi ketika pandemi ini, perkunjungan itu juga ada perubahan gitu ya Pak ya. Yang tadinya kita bisa datang ke rumah sakit untuk mengunjungi, ke rumah lebih aman gitu ya. Tapi saat ini kami mulai beralih kepada berkunjung secara virtual, memakai video call atau lewat Zoom gitu ya Pak ya, untuk lebih banyak menjangkau mereka. Dan di sanalah kami saling mendoakan, saling menguatkan, saling bertegur sapa gitu ya, untuk mengingat bahwa ada pengharapan, masih ada Tuhan yang mau menolong gitu ya untuk kita sekalian. Nah, biasanya kalau harus hadir gitu ya Pak ya, ketika perkunjungan ini, tentu protokol kesehatan itu semakin diperketat ya Pak ya. Baik di rumah sakit, biasanya sih yang paling sering tatap muka di masa ini karena meninggal dunia itu kita layani dari rumah sakit gitu ya. Dan rumah sakit juga udah ada protokol kesehatannya, dan yang sehat dan aman bisa masuk di dalamnya dengan batasan-batasan yang perlu. Kemudian di rumah duka gitu ya, kita sudah mulai bisa hadir, tetapi hanya petugas saja. Itu pun juga perlu cek suhu dan sebagainya yang menjadi protokol kesehatan. Lalu di pemakaman, awal-awal pandemi memang beberapa yang terpapar COVID dan meninggal dunia tidak bisa dilayani sebagaimana biasanya, tetapi beberapa sudah bisa dilayani dengan kehadiran pendeta yang hanya berdoa gitu ya, dengan beberapa menit bersama keluarga atau bahkan dari jarak jauh. Itu pernah sempat kami alami, dan juga sempat ikut ngantri gitu ya, berapa ambulans untuk menurunkan jenazah, dan kami sempat alami itu juga. Tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, kendala-kendala kita Pak, pada waktu itu juga awal-awal presbiter atau pendeta, penatua diakonnya juga ada yang terpapar gitu ya. Ada yang sakit dan bahkan karena akibat pandemi ini juga. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dan bisa melayani kembali. Ya puji Tuhan, dukungan doa, kebersamaan dalam berjemaat gitu ya, saling mendukung, saling menguatkan dan menghiburkan, itu tetap bisa terjalin lewat ya itu tadi ya, virtual, memakai telepon, tetap berkomunikasi intinya, sehingga pelayanan itu tetap dirasakan oleh jemaat-jemaat gitu Pak. Nah, kemudian Bu, tentang
warga jemaat yang terpapar COVID dan harus isolasi mandiri. Iya, Pak. Nah, apakah ada juga dari gereja, pelayanan dari gereja untuk jemaat-jemaat ini, dan bagaimana cara melakukannya? Iya. Selain doa secara virtual itu, jemaat-jemaat juga saling membantu dalam memberi makanan, ya, memperhatikan obat-obatannya, gitu ya kan. Dan bahkan kita ada tim doa khusus untuk mendoakan dari sektor 1 sampai 8 yang terpapar COVID. Kita sebutkan satu-satu sampai akhirnya daftar-daftar itu mulai berkurang, dan sampai sekarang kita sudah tidak ada lagi daftar yang sedang terpapar dan sakit. Puji Tuhan ya, karena penurunan yang secara seluruh di Jakarta, dan di kami juga sudah mulai menurun untuk mereka yang sakit. Ya. Nah, kembali ke Pendeta Suresh. Pak Pendeta, persoalan yang dihadapi gereja dalam kondisi saat ini, khususnya di masa-masa PPKM ini, apakah ada gereja-gereja yang juga melakukan semacam diskusi terkait dengan ini? Bagaimana gereja kemudian juga bisa ikut terlibat memberikan harapan kepada warga masyarakat, ya, karena pandemi yang berkepanjangan ini bisa saja dari dulu pandemi penyakit kemudian menjadi pandemi sosial gitu, karena banyak warga yang menghadapi masalah-masalah ikutan karena pandemi COVID ini. Saya lihat sih banyak, Pak. Kalau pakai bahasa teknologi, algoritma gereja di situs streaming video tuh makin hari makin keluar gitu. Misalnya saja RPK gitu. Sudah mulai banyak yang dia udah mulai muncul banyak di algoritma YouTube misalnya. Belum lagi gereja-gereja yang lain. Karena bukan hanya diskusi, Pak. Ibadah-ibadah pun karena sudah di-streamingkan. Jadi memang sedikit banyak dia udah mulai menguasai ya gitu ya. Istilah saya menguasai algoritma media itu di dalam misalnya di YouTube misalnya. Nah, sebenarnya diskusi-diskusi serupa sudah dilakukan, atau bahkan ibadah-ibadah serupa juga sudah dilakukan sebelum pandemi. Tetapi ketika masa pandemi dan membicarakan soal isu pandemi ini, sekali ini semakin hari semakin banyak gitu. Dan dulunya kita lihat gereja-gereja yang tidak pernah melakukan hal ini, tiba-tiba dia muncul lagi gitu kan. Meskipun kepentingannya hanya untuk jemaatnya dia gitu. Ya. Tetapi karena diposting di sosial media, jadi akhirnya menjadi konsumsi semua orang. Semua orang gitu loh, Pak. Istilah konsumsi netizen ya gitu ya. Nah, sehingga memang kalau kita saksikan banyak sekali yang sudah dilakukan. Beberapa kali juga saya turut diundang, dan juga jaringan-jaringan komunitas Kristen yang membicarakan pandemi ini dan juga dampaknya bagi jemaat-jemaat semakin banyak dilakukan, dan tujuannya hanya satu sebenarnya. Terlepas dari bagaimana kondisi ini sementara terjadi, tetapi pada saat bersamaan mengedukasi jemaat agar mampu membangun ketangguhannya sendiri, meningkatkan kesadaran dalam rangka membangun ketangguhannya sendiri di tengah-tengah masa ini. Dan sejauh ini ya Pak ya, sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita bergumul dengan kondisi ini, saya tetap optimis bahwa masyarakat kami, terkhususnya jemaat-jemaat, gereja-gereja, saya optimis bahwa banyak sekali yang dicerahkan. Meskipun ya ada juga yang ngel sini sana sini ya Pak ya. Nah, tapi kesadaran pakai masker misalnya, itu kalau kita jalan banyak sekali yang memahami bahwa oh ya ini adalah bagian dari cara kita gitu lah. Juga cuci tangan dan yang lain-lain misalnya. Dan juga bagaimana mempersiapkan diri di tengah-tengah masa PPKM dengan tantangan perekonomian misalnya. Kita lihat juga, saya juga pantau banyak sekali konten-konten kreatif yang mulai-mulai muncul
ya meskipun belum ditanggapi juga secara masif seperti yang punya sultan-sultan itu ya, yang banyak sekali selebriti, selebgram dan yang lain. Kira-kira gitu Pak. Tapi saya optimis kok kita mampu menggunakan media ini dan semakin hari semakin banyak. Oke. Kalau kita ikutin obrolan sampai saat ini, sepertinya tidak ada kendala lagi dari jemaat dan dari gereja untuk beradaptasi dan menggunakan teknologi dalam beribadah, dalam berpelayanan ya. Tapi bagaimana nanti gereja itu memberikan harapan agar warga jemaat juga tetap memiliki harapan masa depan yang lebih baik dan tidak menjadi pandemi kemanusiaan karena COVID yang berkepanjangan. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat RPK, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RPK masih bersama kami dalam program Salemba 10, sebuah program acara yang kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan Radio RPK FM. Ibu Pendeta Devi, hal-hal apa lagi atau pergumulan apa lagi yang mungkin bisa Ibu sharing ke sahabat RPK terkait pandemi COVID-19 ini? Iya, hal-hal yang berubah di jemaat kami itu seperti memberi persembahan gitu ya. Biasanya jemaat datang dan menyampaikan persembahannya di gereja gitu. Tapi sekarang mereka sudah mulai mempersembahkan persembahannya secara memakai rekening, jadi transfer gitu ya Pak ya. Dan juga dihimbau kalau belum bisa transfer, ada kesempatan ke gereja, boleh datang ke gereja pada waktu keadaan lebih baik dan aman. Dan pola pengelolaan keuangan juga berubah juga gitu yang tadinya semua hitung beramai-ramai, sekarang tinggal ngelihat di rekening-rekening yang masuk. Nah, kantor sekretariat kami juga ada perubahan Pak ada waktu mereka work from home gitu, ada waktu mereka hadir bergantian di kantor, bahkan di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu ada masa juga yang benar-benar di rumah gitu ya. Libur tapi kerja. Dan ada waktunya. Iya. Nah, hanya jika ada hal-hal yang dibutuhkan, salah satu karyawan yang ada pekerjaan di kantor datang gitu ya. Nah, juga tentang pembagian diakonia, biasanya kumpul gitu ya, berdoa bersama, beribadah bersama. Ada kalanya mereka juga menerimanya diantar. Atau dijumlahkan dengan sejumlah uang transfer gitu ya, pada waktu memang sulit sekali. Atau sekarang boleh hadir tetapi dikasih jam-jamnya gitu ya, dibedakan untuk kehadirannya. Dan kita memang sangat peduli dengan kebutuhan jemaat. Istimewa tadi ya sempat ditanyakan bagaimana dengan mereka yang terdampak ekonomi. Kita juga membantu, ada informasi-informasi dari majelis jemaat yang ada di sektor-sektor, ke gereja juga peduli dengan mereka dan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Ya, Bu Pendeta Devi, nampaknya ada sahabat RPK yang bertanya dan sepertinya sangat rindu untuk bisa segera ikut ibadah. Saya akan bacakan dari 08158923 sekian dari Ibu Korina Manangka yang ingin tahu jam berapa nih GBIB Sumberkasih ibadahnya tanggal 24 Oktober nanti. Iya, GPIB jam 10 Pak. Ya. Iya, nanti bisa dilihat di itu ya, untuk keterangan GPIB Sumberkasih di telepon ke gereja untuk bisa bergereja gitu ya Pak. GPIB Sumberkasih itu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan gitu. Ya, mungkin nomor teleponnya ya. Boleh kalau mau di share. Iya, kita bisa melihat di keterangan GPIB Sumberkasih, daerahnya ada di di Kebon Jeruk. Bukan Cilandak. Ya, dekat Fatmawati situ ya. Iya. Aduh, mencari nomor teleponnya kemana? Ya mungkin berikutnya ya nanti. Bisa ini.
Ya. Nah, kalau ingin datang apa yang perlu disiapkan oleh jemaat? Ya, selain lebih dulu mendaftar, gitu ya Pak ya. Kemudian pada waktu hadir dinyatakan sehat ya, suhu badannya kuat dan mengikuti protokol kesehatan, pakai masker. Nanti tempat duduknya juga ditentukan oleh tim yang sudah ada itu ya Pak ya. Lalu harus unduh Peduli Lindungi. Ya. Ya. Tadi Bu, kembali ke pelayanan diakonia ya. Ya. Ya, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini memang bisa juga menjadi pandemi kemanusiaan ya. Ya. Ketika banyak orang yang putus asa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, tidak bisa bebas kemana-mana karena ada batas-batas yang harus dipatuhi. Bagaimana gereja bisa menjadi sumber pengharapan dan kekuatan untuk bagi jemaat menghadapi hal ini, Bu? Apa yang gereja bisa lakukan? Tentu saja pemberitaan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka ya Bapak ya. Kembali tadi kita diingatkan, Tuhan Yesus saja sudah menyatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, maka kita boleh hidup hari ini karena anugerah Tuhan, dan kalaupun kita akan dipanggil dalam jangka waktu yang mungkin tidak lama, kita sudah siap mau kemana tujuan kita gitu ya, karena iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan ketika masa-masa ini diharapkan juga jemaat jangan terlalu parno, tidak terlalu khawatir sehingga di rumah tidak berbuat apa-apa gitu ya. Tetapi jemaat juga diingatkan bahwa lakukan yang bisa dilakukan, kerjakan yang bisa dikerjakan, selebihnya Tuhan yang akan menyediakan gitu ya. Dan ingatlah bahwa berkat-berkat Tuhan itu juga ada di masa-masa sulit ini ya. Dan yang penting pertumbuhan iman jangan kendor gitu ya oleh karena pergumulan. Justru ketika kita ada pergumulan, kita ingat Immanuel itu hadir di tengah tantangan, juga di tengah sukacita dan duka cita. Ya, Pak Pendeta Suresh, pandemi ini sebenarnya juga adalah ruang baru bagi banyak orang untuk saling bersinergi, saling tolong-menolong, saling bekerja sama, bersolidaritas. Karena pandemi ini tidak hanya dihadapi oleh satu kelompok, tetapi banyak, tidak hanya di Indonesia, tapi banyak di dunia juga mengalami hal sama ya. Nah, apa yang sudah dan perlu dilakukan oleh PRB dan juga jemaat dan gereja-gereja? Di tugas utama PRB PGI itu sebenarnya adalah mengelola perannya sebagai fasilitator, mediator, katalisator juga. Gitu. Yang paling penting di dalam pengelolaan itu adalah bagaimana mengorganisasikan seluruh potensi gereja ataupun jaringan untuk mengadres persoalan yang sama. Dan oleh karena itu tentu nuansa kerja PRB PGI tidak lain tidak bukan hanyalah kolaborasi. Kolaborasi, kerjasama dalam kerangka kerja oikumenis yang secara maksimal, secara optimal berusaha untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, di tengah-tengah masa ini kita semua menghadapi dengan persoalan yang sama. Saya, Pak Agung, Ibu Pendeta juga ya, bersama-sama dengan komunitas kita masing-masing menghadapi persoalan yang sama. Oleh karena itu, potensi yang ada, janganlah kita ragu-ragu untuk kita bagikan. Bukan hanya itu juga, kegagalan yang kita punya juga kita tidak ragu-ragu untuk kita bagikan sebagai bahan pembelajaran. Tapi memang di saat ini, pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk saling terbuka satu dengan yang lain, untuk meningkatkan kualitas iman kita dalam mengelola kebersamaan untuk mengatasi masalah kita bersama-sama. Gitu loh. Jadi memang kita tidak punya jalan lain selain kerjasama, selain kolaborasi, selain intinya bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu loh Pak. Ya, dan PRB tidak hanya fokus ke satu masalah yang sekarang dihadapi pandemi ya, tetapi juga tetap siap untuk kalau tiba-tiba ada hal-hal lain, bencana alam misalnya, tetap
dilakukan kan? Iya, betul Pak. Di masa pandemi ini, ketika kita berhadapan dengan bencana alam, dalam penanganan emergensi, perspektif kita tetap pun pada urusan pandemi. Ada banyak kasus kita lihat, klaster-klaster bencana justru menyumbang peningkatan kasus terkonfirmasi positif. Jadi memang frame itu tuh harus kita jaga. Begitu juga dalam respons-respons cepat, protokol-protokol kesehatan itu pun juga harus sudah ada di belakang kepala kita untuk mengelola isu kebencanaan yang kita hadapi gitu loh Pak. Ya, oke. Kita tiba di ujung acara, Pak Pendeta Suresh dan Pendeta Devi. Saya akan berikan kesempatan ke Pak Pendeta Suresh dan Pak Pendeta Devi untuk menyampaikan pesan atau harapan ke sahabat RPK ketika menghadapi pandemi dan belum tahu kapan ini akan berakhir, apa yang perlu dilakukan. Saya dulu atau Ibu Pendeta dulu? Silakan. Saya dulu Pak. Oke, makasih. Ibu Pendeta izin. Meskipun kondisi kita semakin hari semakin melandai ya, tapi ini bukan tanda bahwa kita sudah harus lengah terhadap protokol kesehatan yang sudah dilakukan gitu. Masih banyak yang harus kita lakukan. Terlepas dari kita harus tetap menyesuaikan diri dengan prasyarat-prasyarat pandemi di saat ini, tetapi juga kita harus mempersiapkan diri pada masa-masa boleh dikata pasca pandemi nanti. Ya seperti tadi persoalan di jemaat ya, Ibu Pendeta tadi bilang ada yang kehilangan pekerjaan dan yang lain-lain. Nah, bagaimana penyesuaian ini harus dilaksanakan? Penyesuaian ini harus disesuaikan juga untuk anggota-anggota jemaat. Nah, bagi kami selain tetap memperkuat iman, juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, dan sebagai gereja kami pun berharap bahwa kami bisa tetap hadir di tengah-tengah kehidupan warga gereja, warga jemaat, agar bisa sama-sama mencari solusi bagi kondisi-kondisi yang sementara ini dihadapi oleh warga gereja di tengah-tengah masa pandemi. Ya, gitu. Singkat saja Bu Pendeta Devi. Untuk saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan juga pendengar RPK, sahabat RPK, di masa ini jangan hilang pengharapan gitu ya, tetap beriman dan kuat teguh pada pengharapan pada Tuhan Yesus. Karena dengan iman yang teguh pasti imun kita juga akan meningkat gitu ya, dengan rajin berdoa, beribadah, dan serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Oke. Terima kasih Bu Pendeta Devi sudah hadir di acara Salima 10. Demikian juga Pak Pendeta Suresh. Siap, Pak Agung. Demikianlah sahabat RPK, obrolan kita malam ini tentang gereja beradaptasi dengan COVID. Tetap patuhi prokes, tetap kuat iman, aman, dan imun. Saya Agung, pamit undur diri.